bersama saya Imatisti Maulida Dan saya adalah Safitri dalam program Kanal Kenal. Kanalnya Kesehatan Mental. Kesehatan mental bukan pilihan. Nah, Sobat Kenal, di episode kali ini kita agak berbeda dengan episode sebelumnya. Karena apa? Karena kita sekarang lagi ada di acara workshop vokasi, komunikasi dan penyiaran Islam YAIN Kudus yang bertemakan Evaluatif dan produktif dalam bermedia sosial. penasaran kan keseruannya seperti apa? Yuk ikutin kita. Kegiatan workshop vokasi ini diawali dengan absensi terlebih dahulu bersamaan dengan pembagian snack untuk peserta workshop dan juga pengisian formulir yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sertifikat. Workshop vokasi yang bertemakan evaluatif dan produktif dalam bermedia sosial ini dimoderatori oleh dua dosen, yaitu Ibu Sylvia Otinograheni MPD sebagai moderator sesi pertama dan juga Ibu Suciati MPD sebagai moderator dalam sesi kedua. Kegiatan ini dibawakan oleh Alfian Casanul Mona sebagai MC-nya. Workshop vokasi ini dihadiri oleh beberapa dosen dan juga seluruh mahasiswa KPI semester 6. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Eka Uswatun Hasanah, perwakilan dari kelas A6 KPI. Kemudian dilanjut dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Saudara Ali Irfandi yang merupakan mahasiswa D6 KPI. Pada pelatihan kali ini, komunikasi dan penyiaran Islam mengundang 3 pemateri yang pastinya kompeten dalam hal media sosial. Yang pertama ada Kak Raudatul Jannah, MPD MH dari Mavindo Semarang. Beliau menjelaskan mengenai komunikasi media dan cara bijak bermedia sosial seperti komunikasi yang efektif itu seperti apa, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya komunikasi, lalu apa pentingnya komunikasi media, bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi personal, dan juga bagaimana cara agar dapat memanfaatkan media dan alat komunikasi modern. Untuk itu, jurusan memfasilitasi kalian dengan memberikan beberapa pelatihan. Nah, nanti di sesi pertama ini akan ada saya dan Materi yang kedua yaitu Fiskal Purbawan yang merupakan wakil koordinator dari Mavindo Semarang. Beliau menjelaskan mengenai apa itu hoax. Hoax adalah suatu usaha seseorang yang tidak valid ataupun valid tapi disembunyikan kebenarannya. Beliau juga menjelaskan tentang jenis-jenis hoax dan cara mengenali berita hoax, yaitu dengan 2 cara manual dan cara non-manual. Cara manual bisa dilakukan dengan lihat secara visual, kenali sumber informasinya, apakah medianya kredibel atau tidak. Sedangkan cara non-manual bisa dilakukan dengan aplikasi atau tools periksa fakta. Kak Fiskal juga menyebutkan kenapa orang bisa menyebarkan hoaks, yaitu antara lain karena iseng, ingin memprovokasi untuk keuntungan politik atau keuntungan ekonomi. Kemudian materi yang dibawakan adalah mengenai 7 mis dan disinformasi yang terdiri dari 1 satir atau parodi. Parodi ini tidak ada niatan untuk merugikan tapi berpotensi untuk mengelabui orang lain. Yang kedua, konten yang menyesatkan, penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Yang ketiga yaitu konten tiruan, yaitu ketika sumber asli ditiru atau diplagiasi. Yang keempat yaitu koneksi yang salah, yaitu ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten. Yang kelima, konten yang salah, yaitu ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Yang keenam, konten yang dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu seseorang. Tak hanya itu, Kak Fiskal juga menjelaskan kenapa orang bisa percaya kepada hoax. Penjelasan ini dijelaskan melalui video animasi. Di akhir sesi, Kak Fiskal mengajak mahasiswa untuk melakukan challenge. Challenge-nya yaitu membaca sebuah berita, menganalisis berita tersebut, lalu menyebutkan berita tersebut termasuk hoax atau tidak. Terdapat 2 mahasiswa yang menjawab, yaitu Alfian Casanul Mona dari kelas A6 KPI. Konten yang menyesatkan, karena di situ tertera bahwa ketika kita setelah di suhu yang sangat panas meminum es, kemudian pembuluh darah kita pecah. Padahal di situ saya ngecek via chatbot di Mavindo itu bahwa telah diteliti dari RS Pondok Indah Puri Indah yang meneliti Muhammad Ihsan mengatakan bahwa meminum air dingin setelah tubuh terpapar udara panas itu tidak akan memicu pembuluh darah ataupun yang dinamakan heat stroke. Heat stroke itu sendiri merupakan kegagalan tubuh dalam melakukan pendinginan baik secara
baik dengan cara berkeringat maupun penguapan kulit akibat suhu panas. Justru malah sebaliknya perendaman air es menjadi yang paling cepat dan efektif untuk menangani heat stroke. Beliau mengatakan seperti itu, Bapak Muhammad Ihsan. Oke, betul sekali Mas Alfian. Terima kasih. Kedua yaitu Nur Enda Agustina dari kelas D6 KPI. Ini Dapat dari mana, Mbak? dari Turback tadi. Oke, terus? Terus ini merupakan konten dimanipulasi. Dimanipulasi gimana tuh? Nah, ini kan ada sebuah akun Facebook yang mengunggah video dengan klaim Anies Baswedan resmi pilih Hovifah Indar Parawansa sebagai Cawapres 2024. Nah, salah satunya ini ditampilkan beberapa video dan hasil penelusurannya narasi dari video dikutip dari dua artikel berbeda yaitu Tribun News dan Liputan.com. Dua artikel itu memberitakan kabar bahwa partai pendukung Anies Baswedan akan menjadikan Hovifah sebagai cawapres pendamping Anies. Namun sampai akhir April ini koalisi belum mengumumkan secara resmi siapakah yang akan menjadi cawapres. Setelah sesi pertama selesai, dilanjutkan dengan isoma. Mahasiswa diberi waktu untuk makan di luar dan juga melaksanakan sholat. Materi di sesi kedua diisi oleh Basuki Setyanugroho SPD. Beliau menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat konten video di media sosial dan juga tahapan pembuatan konten seperti pembuatan storyline atau storyboard, pembuatan naskah, pengumpulan bahan dan juga proses editing. Di akhir sesi terdapat praktik pembuatan konten. Terdapat 3 mahasiswa tercepat dalam mengumpulkan konten video yang mendapat reward sebuah buku, yaitu Imakis Maulida, Eka Uswatun Hasanah, Alfian Casanul Muna. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama oleh Eka Uswatun Kita Hasanah. sudah membahas tentang luas sekali ya tentang ruang tadi ya. Nah, ini kalau semisal ya Kak, untuk masyarakat awam, mungkin kita mahasiswa-mahasiswi ini bisa memberitahu salah satu teman kita. Nah, itu kalau misalkan ibu-ibu, nah, hoax itu kan bisa lewat WA ataupun mana, ibu-ibu kan biasanya pakai WA dan itu kan dikirim link berita terus ada linknya kayak gitu ya Mas ya, Kak ya. Nah, itu kayak kadang ada yang kayak phishing, mencuri data gitu. Nah, itu cara kita mengatasi atau kita memberikan edukasi atau kita memberitahukan kepada masyarakat awam itu seperti apa Kak? Karena kadang ibu-ibu itu agar diklik gitu loh, nggak tahu dulu lah mas kado nentek ya, atau kayak gimana gitu loh Kak. Terima kasih. Pertanyaan kedua oleh Siti Nurul Azizah dari kelas A6 KPI. Baik sekali ya, untuk materi yang sudah dijelaskan tadi sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin kalau tadi dengan Kak Jen kita udah belajar mengenai komunikasi media gitu ya. Nah, ini juga kita di KPI sendiri kan belajar nih masalah komunikasi media yang begitu banyaknya komunikasi yang bisa kita terapkan melalui media sosial dan media-media ataupun platform yang lainnya gitu. Nah, sebagai anak komunikasi, pasti kan kita juga belajar bagaimana pembuatan konten ya. Nah, ini juga berkaitan dengan komunikasi media itu sendiri. Apalagi sekarang nih Kak, kan banyak sekali nih konten kreator yang menggunakan konten-kontennya untuk menyebarkan berita-berita yang nggak tahu itu hoax atau enggak. Nah, ini nyambung nih ke penjelasan yang sudah dijelaskan dari Kak Fiskal tadi. Nah, bagaimana sih, mungkin pertanyaan tuh bagaimana kita mungkin anak-anak KPI ini bisa meminimalisir bahkan bisa mencegah agar kita itu dalam pembuatan konten itu bisa bermanfaat dan tercegah dalam hal-hal berita hoax itu tadi. Di penutupan acara workshop vokasi dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada pemateri oleh dosen dan juga mahasiswa. Dan dilanjut dengan sesi foto bersama. Buat Sobat Kenal yang penasaran sama pesan-kesan para mahasiswa, dosen, dan juga pemateri di acara workshop vokasi komunikasi penyiaran Islam IAIN Kudus. Nah, buat yang penasaran, yuk simak video berikut.
kesan saya selama mengisi di acara di KPI ya pada hari ini 11 Mei 2023 tentunya menyenangkan sekali, dan saya tentunya senang karena bisa berbagi ilmu, bisa berbagi informasi dan sharing terutama terkait pentingnya media sosial dan bagaimana kita bijak di dalam bermedia sosial, karena perlu kita sikapi juga bahwa media sosial itu tidak hanya memberikan informasi yang positif, tetapi juga banyak informasi negatif dan kita harus bijak. Nah, sebagai mahasiswa KPI, kita juga perlu sadar bagaimana cara membuat konten-konten yang lebih membangun sesuai dengan apa yang diajarkan kita selama ini. Dan tentunya media sosial yang banyak informasi tersebut, kita harus bijak dengan rajin-rajin mengecek fakta setiap informasi yang kita terima dan menyebarkan dengan penuh kehati-hatian. Di sini luar biasa sih keinginan belajarnya, memperhatikannya gitu kan. Diam bukan karena ngantuk atau apa, tapi mesti karena memperhatikan materinya secara real gitu kan. Dan semoga nggak cuma dipelajari tapi juga dipraktekkan gitu. Dan saya yakin juga gitu sih nanti teman-teman. Semangat belajarnya bagus saya kan. Selamat belajar terus menjadi mahasiswa komunikasi yang menyebarkan dan menyiarkan kebaikan gitu kan, menyiarkan positivisme, menyiarkan kebaikan gitu kan, jangan cuma nyebarin hoax dan lain-lain. Pesan-pesan acara pada hari ini cukup interaktif ya, dari narasumber maupun mahasiswa KPI-nya, dan pesannya sih untuk materinya lebih ditingkatkan lagi untuk membahas anak muda dan media sosial untuk kedepannya gitu. Bagus, terima kasih. Oke, buat kesannya ya, seru banget sih buat ada workshop ini, terus ada vokasi ini juga seru banget, nambah ilmu juga ya buat kita para anak KPI gitu ya, apalagi juga kita dapat ilmu dari yang udah tinggi gitu ya, dari kakak-kakak yang luar biasa sekali. Dan ya buat teman-teman semua, apapun itu kita harus selalu mencoba berkomunikasi dengan baik pada siapapun itu, nggak pandang umur, pandang siapa dia atau gimana gitu, pokoknya kita tetap menjaga komunikasi kita dengan baik. Oke, semangat. Kesan saya mengikuti seminar kali ini itu luar biasa ya. Saya bisa mendapatkan ilmu baru yang belum saya tahu gitu ya. Terus ya senang juga bisa ketemu narasumber-narasumber yang hebat, dan kita mendapatkan banyak ilmu dari narasumber itu. Ini sangat menarik banget karena kita nggak cuma materi aja tapi langsung praktek tentang apa aja sih yang dibahas di KPI kayak gitu. Nah, untuk harapannya semoga kedepannya itu praktek-praktek kayak gini nggak cuma untuk pelatihan KKL tapi bisa untuk di kelas-kelas praktek-praktek kayak gitu. Harapan saya setelah teman-teman mahasiswa Prodi KPI IAIN Kudus mengikuti workshop kali ini, tentu saja menindaklanjuti dengan mengamalkan materi-materinya. Yang paling mudah adalah merubah mindset ya, bahwa mahasiswa KPI itu harus punya sensitivitas yang lebih daripada orang awam atau orang lainnya yang tidak mempelajari komunikasi akan kabar, informasi atau berita yang beredar di sekitarnya. Jadi harus punya sensitivitas, mindset bahwa setiap hari ada banyak informasi, berita dan kabar yang jangan begitu saja diterima. Setelah merubah mindset, baru kemudian proaktif melakukan pre-banking gitu kan. Sebelum mau di-banking, mau pre-banking ya cek fakta gitu, sehingga bisa memberikan kontribusi pada peredaran kabar yang ada selama ini. Perguruan tinggi lain itu sudah banyak loh mahasiswanya yang masih mahasiswa, bukan mahasiswa Prodi KPI juga melakukan cek fakta. Nah, di IAIN Kudus ini masih minim, dan tentu saja semua mahasiswa punya peluang yang sama untuk memiliki andil terhadap cek fakta. Tapi mahasiswa Prodi KPI yang memang mempelajari tentang seluk-beluk komunikasi dan informasi itu harus punya andil yang besar
dan punya peluang dan potensi yang besar juga. Jadi yuk dipraktekkan untuk diri sendiri, diajarkan untuk orang sekitarnya, teman-temannya. Syukur-syukur nanti bisa jadi aktivis literasi media, gabung sama Kak Jen, Kak Fiskal, dan Mas Bas. Itu saja, terima kasih. Nah, itu tadi adalah rangkaian kegiatan dari acara Workshop Vokasi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kudus. Nah, gimana Sobat Kenal? Seru kan? Pantengin terus channel kita dalam program Kenal, kanalnya kesehatan mental. Kesehatan mental bukan pilihan.